Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, kita dari kelompok 2. Di sini kita akan menjelaskan tentang konsep teknologi informasi untuk memenuhi tugas sistem informasi akuntansi. Mungkin nggak perlu berlama-lama, di sini aku nggak sendirian. Di sini aku bersama 6 temanku. Mungkin boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada beberapa anggota dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan aku Azahra Nur Andini. Kenalkan, nama saya Diva Intan. Perkenalkan, nama saya Izzy Talita. Perkenalkan, nama saya Jenny Yalmon. Perkenalkan, saya Rara Yunia Rahman. Perkenalkan, nama saya Ratu Rustini Alia. Perkenalkan, nama saya Safira Noviani. Oke, itu adalah anggota kelompok dari kelompok 2. Mungkin kita bisa lanjut nih, spill apa aja sih materi yang kita bahas pada hari ini? Boleh di next? Nah, ini adalah 8 materi yang nanti akan kita bahas. Yang pertama ada definisi dan tujuan, kemudian ada ruang lingkup teknologi informasi, kemudian ada peran teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi, kemudian ada komponen utama teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi, kemudian ada manfaat dan tantangan pengguna teknologi informasi, kemudian ada implementasi teknologi informasi dalam siklus sistem informasi akuntansi, lalu ada keamanan dan ancaman teknologi informasi. Dan yang terakhir ada pengendalian umum dan aplikasi. Mungkin nggak perlu berlama-lama, kita langsung aja ke materi kita yang pertama, yaitu definisi dan tujuan yang akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Zita. Pada Zita, dipersilahkan. Oke, terima kasih Moderator Asna atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, saya Izzy Talita yang akan membahas mengenai definisi dan tujuan dari teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu merupakan istilah yang sudah familiar gitu di telinga kita semua, apalagi di anak-anak zaman sekarang ya kan. Mereka ini sudah terbiasa gitu bersosialisasi dengan orang lain lewat dunia maya. Bahkan kita juga nih sebagai mahasiswa, bahkan bisa berjam-jam menghabiskan waktu di depan layar. Apalagi mereka, orang-orang yang sudah bekerja. Nah, pertanyaannya, memang apa sih teknologi informasi itu? Dan apa pula tujuannya sehingga orang-orang bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer? Nah, di sini aku bakalan jelasin nih mengenai definisinya terlebih dahulu. Jadi, teknologi informasi itu berasal dari dua unsur, yaitu teknologi dan informasi. Secara etimologis, kata teknologi itu berasal dari kata technology, yang berasal dari bahasa Yunani teknik, yang berarti seni, kerajinan, atau keterampilan. Dan logia, yang berarti kata studi atau tubuh ilmu pengetahuan. Secara terminologis, teknologi itu merupakan pengetahuan untuk membuat sesuatu. Nah, sedangkan informasi menurut KBBI adalah pemberitahuan, kabar, ataupun berita tentang sesuatu. Nah, dengan kata lain, informasi ini memberikan atau menyampaikan pesan terhadap seseorang atau halayak umum tentang sesuatu. Dari dua pengertian tersebut, kita bisa simpulkan nih bahwa teknologi informasi adalah alat atau sistem yang diciptakan manusia untuk membantu mengumpulkan, mengelola, dan menyampaikan informasi. Adapun pengertian teknologi informasi menurut McCall, beliau menyampaikan bahwa teknologi informasi itu merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Jadi, secara sederhana, teknologi ini mempermudah kita untuk mencari dan berbagi informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan atau menambah wawasan. Seperti contoh, teknologi informasi itu ada komputer, internet, dan juga perangkat lunak. Nah, pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan untuk memudahkan penggunanya dalam memecahkan masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
Kita bahas dulu nih ke poin yang pertama. Kenapa pemanfaatan teknologi informasi itu bisa untuk memudahkan penggunanya dalam memecahkan masalah? Karena pemanfaatan teknologi informasi itu memberikan akses cepat nih ke informasi, otomatisasi pekerjaan yang rumit, dan juga teknologi informasi itu sudah menyediakan alat analisis yang bisa membantu pengambilan keputusan, sehingga teknologi ini mempermudah komunikasi dan juga kolaborasi jarak jauh sehingga masalah bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan juga efisien. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, pemanfaatan teknologi itu bisa memudahkan penggunanya dalam memacu kreativitas. Karena teknologi informasi itu menyediakan alat-alat seperti aplikasi desain dan juga editing yang dapat membantu mengeksplorasi ide-ide baru dengan mudah. Selain itu, dengan adanya internet gitu, memungkinkan kita untuk menemukan inspirasi dan juga kita bisa belajar dari berbagai sumber di seluruh dunia manapun. Lalu poin yang ketiga dan keempat itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, dengan adanya alat otomatisasi seperti software ataupun aplikasi, hal ini tuh bisa mengurangi pengerjaan manual yang memakan waktu sehingga penggunanya itu dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan lebih cepat dan juga akurat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut dikenal nih prinsip high tech, high touch yang menyatakan bahwa meskipun teknologinya semakin canggih, kita harus tetap memperhatikan kebutuhan dan juga kenyamanan usernya. Jadi teknologi itu harus mudah dipahami dan juga sesuai dengan kemampuan manusia, bukan malah di mana kita nih sebagai user harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Nah, hal ini mengutamakan keseimbangan antara inovasi dan juga teknologi dan fokus pada aspek manusianya agar teknologi bisa digunakan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal. Oke, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zita telah menjelaskan tentang definisi dan tujuan teknologi informasi. Tadi mulai ada untuk memecahkan masalah, kemudian membuka kreativitas, lalu meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisiensi. Ternyata teknologi informasi itu banyak juga ya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi akuntansi ini. Nah, mungkin bisa kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada ruang lingkup teknologi informasi yang akan dibawakan oleh Syafira. Kepada Syafira, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan kembali saya Syafira Noviani yang akan menjelaskan tentang ruang lingkup teknologi informasi. Jadi, lingkungan teknologi informasi dalam organisasi terdiri dari 4 elemen utama, yaitu ada strategi TI, infrastruktur TI, fungsi TI, dan proses pengembangan sistem. Keempat elemen ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung tujuan serta operasional bisnis organisasi. Sekarang mari kita lanjut bahas satu persatu elemen tersebut. Yang pertama, kita mulai dengan strategi TI. Strategi TI adalah landasan utama dalam menggunakan teknologi informasi oleh organisasi. Strategi ini merupakan visi dan rencana bagaimana teknologi akan digunakan untuk mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Dengan strategi TI yang jelas, organisasi mampu mengintegrasikan teknologi dengan proses bisnisnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan inovasi, tetapi juga membantu organisasi meraih keunggulan kompetitif di pasar. Selain itu juga, strategi TI melibatkan upaya dalam mengelola risiko terkait teknologi dan memastikan bahwa setiap teknologi yang diadopsi benar-benar memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya kita beralih ke elemen yang kedua, yaitu ada infrastruktur TI. Infrastruktur TI adalah kerangka kerja teknis yang mendukung proses bisnis organisasi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem penyimpanan yang digunakan untuk memproses, menyimpan, serta mengomunikasikan data. Dengan infrastruktur TI yang kuat, organisasi dapat beroperasi secara efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Infrastruktur yang dipercaya juga menjamin bahwa data dan informasi yang dimiliki oleh organisasi dapat diakses dengan cepat dan aman, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat waktu.
Kemudian kita masuk ke elemen yang ketiga, yaitu adalah fungsi TI. Fungsi TI ini mengacu pada pengelolaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi di dalam organisasi. Tim TI di sini memastikan bahwa setiap anggota memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan dukungan kepada pengguna akhir dengan menyediakan pelatihan menangani masalah teknis serta memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis. Terakhir, kita akan membahas proses pengembangan sistem. Untuk proses pengembangan sistem itu adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara aplikasi atau sistem informasi yang mendukung bisnis operasional. Jadi proses ini melibatkan analisis kebutuhan, perencanaan sistem, pengembangan dan pengujian, serta memelihara yang berkelanjutan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan solusi yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan bisnis, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan teknologi dan bisnis. Nah, demikian penjelasan mengenai ruang lingkup teknologi informasi. Saya kembalikan ke moderator buat lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih Syafira atas penjelasan tentang ruang lingkup teknologi informasi yang tadi mencakup strategi TI, kemudian infrastruktur TI, lalu kemudian ada fungsi TI, dan yang terakhir ada proses pengembangan sistem. Nah, kita bisa lanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu peran teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi yang akan dibawakan oleh Jenny Yelmon. Kepada Jenny, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, masuklah kita ke dalam materi selanjutnya, yaitu tentang peranan teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi. Nah, teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting teman-teman dalam sistem informasi akuntansi karena membantu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana sih teknologi informasi ini mendukung sistem informasi dalam konteks bisnis akuntansi. Nah, yang pertama itu yaitu mendukung proses bisnis dalam bisnis akuntansi, yaitu sistem informasi akuntansi digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data akuntansi yang nantinya menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan akurat. Nah, teknologi informasi mendukung proses ini dengan cara yaitu yang pertama, otomatisasi proses akuntansi. Nah, maksudnya adalah teknologi memungkinkan otomatisasi dalam pencatatan transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran. Nah, sistem akuntansi berbasis komputer seperti Enterprise Resource Planning membantu perusahaan dalam mencatat transaksi secara otomatis sehingga meminimalkan kesalahan manusia. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengambil keputusan yang cepat. Nah, dengan data yang tercatat secara real time, manajemen dapat membuat keputusan bisnis yang lebih cepat dan berdasarkan informasi yang akurat. Nah, sistem informasi berbasis teknologi informasi ini juga memungkinkan akses terhadap laporan keuangan secara langsung tanpa harus menunggu laporan bulanan atau tahunan. Nah, cara yang ketiga atau yang terakhir adalah dengan integrasi proses bisnis, yaitu teknologi informasi memungkinkan integrasi berbagai modul bisnis, yaitu penjualan, pembelian, produksi ke dalam suatu sistem yang terpadu. Hal ini membuat data yang dihasilkan dari berbagai departemen terhubung satu sama lain sehingga mempercepat proses pelaporan keuangan. Nah, peran yang kedua adalah maksud kita ke dalam peran kedua ya, yaitu penggunaan sistem teknologi informasi untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan data keuangan. Nah, sistem TI ini yang digunakan dalam SIA biasanya berupa perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola informasi keuangan secara otomatis. Nah, beberapa fungsi penting nih teknologi informasi dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan data keuangan adalah yang pertama, mencatat transaksi keuangan.
Nah, teknologi informasi ini membantu mencatat semua transaksi keuangan secara otomatis melalui aplikasi akuntansi. Contohnya adalah penggunaan software akuntansi seperti QuickBooks, Accurate, atau Mayop yang memungkinkan perusahaan untuk mencatat pendapatan, pengeluaran, hutang, dan piutang dengan cepat dan akurat. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan data keuangan. Teknologi memungkinkan menyimpan dan pengelolaan data dalam database yang besar dan aman. Selain itu, penggunaan cloud computing memungkinkan penyimpanan data secara terdistribusi dan dapat diakses dari berbagai lokasi. Nah, cara yang terakhir adalah dengan pelaporan keuangan. Nah, teknologi informasi ini mempermudah proses penyusunan laporan keuangan, baik laporan laba rugi, neraca, maupun arus kas. Nah, sistem dapat menghasilkan laporan secara otomatis dengan format yang telah disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan manual dalam pembuatan laporan. Masuklah kita ke dalam sesi terakhir, yaitu tentang peranan teknologi informasi, yaitu yang terakhir pentingnya otomatisasi dalam pengelolaan data akuntansi. Nah, otomatisasi dalam sistem akuntansi ini sangat penting nih teman-teman, karena dapat mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat proses data keuangan. Nah, ada nih beberapa manfaat otomatisasi dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah mengurangi kesalahan manual. Nah, dengan sistem yang otomatis, risiko kesalahan akibat human error adalah salah satunya yaitu input data dapat dikurangi. Sistem akan melakukan perhitungan dan pencatatan secara otomatis sehingga data yang dihasilkan adalah akurat. Yang kedua adanya efisiensi dan produktivitas. Nah, dengan otomatisasi yang membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan berulang, seperti entry data dan rekonsiliasi bank. Dengan demikian, karyawan dapat fokus nih pada tugas-tugas strategi yang memerlukan analisis selanjutnya. Yang ketiga adanya kepatuhan dan audit. Nah, sistem akuntansi yang berkomputerisasi juga memudahkan perusahaan untuk tetap memenuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Nah, selain itu, teknologi informasi memudahkan proses audit karena seluruh data tersimpan dalam format digital yang mudah diakses dan dilacak. Nah, dan yang terakhir adalah keamanan data. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini memungkinkan penerapan sistem keamanan data yang canggih, sehingga enkripsi dan otomasi akses untuk maaf. Nah, yang terakhir adalah keamanan data. Teknologi informasi memungkinkan penerapan sistem keamanan data yang canggih, sehingga enkripsi dan otorisasi akses untuk melindungi informasi keuangan dari pencurian atau kehilangan data. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai peran teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jenny atas penjelasan tentang peran teknologi sistem informasi akuntansi. Nah, kita lanjut nih ke materi yang selanjutnya, yaitu ada komponen utama teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi yang akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Diva. Pak Diva, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Moderator Asna. Perkenalkan kembali, nama saya Diva Intan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama teknologi informasi dalam SIA. Boleh di next slide? Nah, jadi di dalam sistem informasi akuntansi itu sangat bergantung nih teman-teman pada teknologi informasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi keuangan. Di dalam SIA, ada 4 komponen utama teknologi informasi yang menjadi fondasi utamanya, yaitu ada perangkat keras atau hardware, lalu ada perangkat lunak atau software, jaringan dan komunikasi, dan yang terakhir ada data
dan basis data. Kita mulai bedah satu-satu dari poin yang pertama, yaitu hardware atau perangkat keras. Perangkat keras atau hardware ini merupakan semua komponen fisik gitu yang digunakan untuk menjalankan dan mendukung sistem informasi akuntansi. Di dalam hardware ini terdapat beberapa perangkat lagi. Perangkat utamanya itu yang pertama ada server, yang mana berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan aplikasi yang dapat diakses oleh komputer dalam sebuah jaringan gitu. Nah, server ini memungkinkan untuk perusahaan menyimpan data keuangan dalam jumlah besar dengan aman. Yang kedua ada komputer dan perangkat kerja. Komputer dan perangkat kerja ini digunakan oleh pengguna untuk mengakses aplikasi akuntansi dan menginput data ke dalam sistem. Komputer ini bisa berupa desktop, laptop, ataupun perangkat mobile. Yang terakhir ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu seperti router, switch, atau firewall yang menghubungkan perangkat dalam jaringan dan memastikan bahwa data itu dapat dikirim dan diterima dengan aman antara server dan pengguna perangkatnya gitu. Jadi perangkat keras ini mendukung operasi sistem informasi dengan memastikan bahwa data dapat diproses dengan cepat, akurat, serta aman. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan proses akuntansi gitu dalam sistem informasi akuntansi. Ada beberapa contoh software atau aplikasi akuntansi yang populer mungkin seperti Accurate, Myop, SAP yang digunakan untuk menjalankan ERP ataupun QuickBooks. Nah, software ini memungkinkan untuk kita sebagai pengguna teknologi informasi mengotomatisasi gitu tugas-tugas akuntansi seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, hingga ke analisis data. Dengan menggunakan software yang tepat, sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko kesalahan dalam pengolahan data keuangannya. Lalu poin yang ketiga ada jaringan dan komunikasi. Jaringan dan komunikasi ini yang dimaksudkan di sini adalah sebuah komponen penting untuk menghubungkan berbagai perangkat dan memungkinkan integrasi antar sistem dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Konektivitas di dalam antara jaringan dan komunikasi ini sangat penting agar data keuangan dapat diakses dan diperbarui secara real time di berbagai lokasi. Misalnya, ada perusahaan dengan beberapa cabang gitu yang membutuhkan jaringan yang memungkinkan data dari cabang-cabang tersebut disinkronkan dalam suatu sistem nih di perusahaan pusat. Intranet dan internet adalah contoh jaringan yang biasa digunakan untuk menghubungkan perangkat dan memungkinkan pengguna mengakses data dari jarak jauh. Dengan jaringan yang baik, integrasi antar sistem akuntansi seperti payroll, inventory, dan accounting dapat berjalan lancar, sehingga semua data keuangan dapat terhubung dan dilaporkan dengan akurat ke kantor pusat. Selain itu, jaringan dan komunikasi juga memerlukan pengaman seperti firewall dan enkripsi untuk melindungi data keuangannya dari ancaman keamanan cyber. Lalu poin yang terakhir ada data dan basis data. Data adalah inti dari sebuah sistem informasi akuntansi karena seluruh informasi keuangan berasal dari data transaksi yang diinputkan ke dalam sebuah sistem. Nah, itu data. Nah, basis data atau database adalah tempat penyimpanan yang terstruktur untuk menyimpan data yang kita peroleh tadi, data transaksi secara aman dan terorganisir. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi, basis data dapat menyimpan data seperti transaksi keuangan, data pelanggan, data inventaris, dan laporan keuangan. Database ini dikelola untuk dengan menggunakan sistem manajemen basis data seperti Microsoft Software. Nah, manfaat dari basis data dalam sistem informasi akuntansi itu meliputi penyimpanan data yang terstruktur. Data yang disimpan dalam basis data mudah untuk diakses dan diperoleh oleh sistem. Lalu yang kedua, pencarian dan analisis data. Basis data memungkinkan kita sebagai pengguna itu bisa mudah mencari informasi yang dibutuhkan dan melalui analisis data untuk pengambilan keputusan. Basis data juga dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti otorisasi, akses, dan backup data, sehingga data keuangan perusahaan kita tetap terlindungi dari kehilangan ataupun kerusakan. Nah, keempat komponen utama ini
dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan komunikasi, data dan basis data, itu membangun fondasi yang kuat nih bagi sistem informasi keuangan. Setiap komponen memiliki peran penting untuk memastikan bahwa data keuangan dapat diproses, disimpan, dan diakses dengan cepat, akurat, serta aman. Dengan memahami komponen-komponen ini, kita bisa lebih memahami bagaimana SIA itu membantu perusahaan dalam mengelola informasi keuangan dengan lebih efisien dan efektif. Mungkin sekian dari saya untuk komponen teknologi informasi dalam SIA. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, benar banget yang dibilang oleh Diva tentang komponen teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi yang tadi mencakup ada hardware, kemudian software, lalu ada jaringan dan komunikasi, dan kemudian yang terakhir ada data dan basis data. Oke, setelah kita mempelajari tentang komponen teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi, kita masuk nih ke manfaatnya apa aja sih dan tantangannya tuh apa aja dalam penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi. Nah, itu akan dibawakan oleh teman kita, yaitu ada Ratu Restuning Aulia. Kepada Ratu, dipersilakan. Nah, baik, terima kasih nih sebelumnya kepada moderator Asna. Sebelum perkenalkan nih, nama aku Ratu Restuning. Dari tadi kan kita dengerin nih, ternyata peran teknologi informasi itu banyak manfaatnya banget ya buat sistem informasi akuntansi. Nah, penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi itu memang benar tuh memberikan banyak manfaat yang sangat signifikan. Tetapi selain manfaat, juga disertai nih dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi. Nah, di sini aku bakal bahas nih tentang manfaat dan tantangan teknologi informasi dalam akuntansi. Pertama-tama kita bahas dulu nih tentang manfaat penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Nah, teknologi informasi itu memungkinkan otomatisasi nih berbagai tugas dalam akuntansi, seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, dan penghitungan pajak. Nah, dengan adanya sistem yang otomatis proses-proses yang sebelumnya memakan waktu dapat diselesaikan nih dengan lebih cepat, dan akuntan pun dapat lebih fokus pada analisis data dan pengambilan keputusan yang strategis daripada menghabiskan waktu untuk tugas-tugas yang manual. Nah, lalu yang kedua yaitu ada akurasi yang lebih baik. Nah, penggunaan perangkat lunak akuntansi membantu nih untuk meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan dan pengolahan data keuangan. Sistem akuntansi yang baik akan otomatis memeriksa ketidaksesuaian nih dalam input data dan memberikan laporan yang lebih akurat, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh PSO pada tahun 2019 nih, yang menjelaskan bahwa sistem akuntansi berbasis teknologi informasi itu secara signifikan memang mengurangi kesalahan pencatatan dan memperbaiki akurasi data keuangan yang dilaporkan. Lalu manfaat yang ketiga itu ada akses real time terhadap informasi keuangan. Nah, teknologi informasi itu memungkinkan akses instan nih terhadap informasi keuangan kapan saja dan di mana saja. Dengan sistem berbasis cloud, manajer dan eksekutif dapat mengambil keputusan berdasarkan data keuangan yang real time, meningkatkan responsibilitas dan kelincahan perusahaan dalam merespon perubahan pasar. Nah, menurut HAL pada tahun 2016 menekankan nih bahwa akses real time ini memberikan keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat waktu. Lalu manfaat yang keempat itu adalah pengurangan biaya operasional. Nah, penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja nih untuk proses manual. Sistem otomatis mengurangi biaya operasional dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan, serta biaya kesalahan manusia yang bisa berakibat pada denda atau penalti. Nah, menurut Gelinas pada tahun 2018, investasi awal dalam sistem akuntansi berbasis teknologi informasi ini seringkali terbayar nih melalui pengurangan biaya jangka panjang dalam hal efisiensi, operasional, dan produktivitas yang meningkat. Nah, manfaat yang terakhir itu ada mendukung kepatuhan terhadap regulasi. Nah, sistem akuntansi berbasis teknologi informasi seringkali dilengkapi dengan modul yang membantu perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi dan perpajakan, seperti PSAK, IFRS, dan GAAP. Nah, perangkat lunak ini bisa otomatis juga menyesuaikan laporan keuangan nih sesuai dengan aturan yang terbaru. Menurut Marshall, McManus, dan Phil pada tahun 2020 menyebutkan nih bahwa penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi
membantu organisasi nih dalam menjaga kepatuhan hukum dengan menyediakan pelaporan yang sesuai dengan regulasi secara otomatis. Nah, setelah membahas manfaat, kita juga harus tahu nih tantangan apa sih yang dihadapi dalam penggunaan teknologi informasi akuntansi. Nah, yang pertama itu tantangannya ada keamanan data dan privasi. Nah, dengan semakin banyaknya data nih, keuangan yang disimpan dalam sistem digital, risiko pencurian data dan peretasan pun juga meningkat. Ancaman seperti malware, ransomware, dan phishing dapat menyebabkan kerugian finansial nih dan reputasi yang signifikan bagi perusahaan. Menurut HAL pada tahun 2016 ini mencatat nih bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penerapan teknologi informasi dalam akuntansi adalah menjaga keamanan data yang sensitif nih dari serangan siber dan kebocoran data. Lalu tantangan yang kedua itu ada biaya implementasi dan pemeliharaan. Meskipun teknologi itu dapat menghemat biaya dalam jangka panjang, biaya awal nih untuk mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi bisa cukup tinggi ternyata. Nah, hal ini termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan staf, dan pemeliharaan sistem. Nah, menurut Romney dan Steinberg pada tahun 2021 menunjukkan nih bahwa biaya implementasi seringkali menjadi penghalang bagi usaha kecil yang ingin menggunakan sistem teknologi informasi yang canggih. Lalu tantangan yang ketiga yaitu ada adaptasi pengguna terhadap perubahan teknologi. Nah, penerapan teknologi baru memerlukan pelatihan nih bagi staf akuntansi untuk menguasai perangkat lunak atau sistem baru. Proses adaptasi ini kadang memakan waktu dan bisa mengurangi produktivitas sementara, terutama jika karyawannya ini tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat. Nah, menurut Galinas pada tahun 2018 ini menyebutkan bahwa resistensi terhadap perubahan teknologi di antara staf bisa menjadi hambatan nih dalam implementasi teknologi informasi yang sukses dalam sistem akuntansi. Dan tantangan yang keempat itu ada risiko ketergantungan pada teknologi itu sendiri. Nah, terlalu bergantung pada teknologi ini bisa menjadi masalah nih jika sistem mengalami kegagalan teknis atau kerusakan. Dalam beberapa kasus, downtime pada sistem dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan dan potensi kerugian finansial. Nah, menurut Keso, perusahaan juga perlu nih memiliki rencana kontingensi yang kuat untuk menghadapi kemungkinan kegagalan sistem. Lalu, tantangan yang terakhir adalah kompleksitas integrasi sistem. Nah, seringkali nih organisasi menggunakan berbagai sistem yang berbeda untuk menangani fungsi akuntansi keuangan dan operasional lainnya. Tantangan ini muncul ketika sistem-sistem ini tidak dapat berkomunikasi nih antara satu sama lain, mengakibatkan fragmentasi atau batasan-batasan data dan kurangnya konsistensi informasi. Nah, menurut Marshall menyoroti bahwa integrasi antara sistem teknologi informasi yang berbeda sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dan teknologi informasi dalam akuntansi. Nah, mungkin segini saja nih materi mengenai manfaat dan tantangan penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, dari materi yang tadi udah dijelasin Ratu, kita sekarang tahu nih apa aja sih manfaat dan tantangan penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi. Setelah kita tahu nih manfaat dan tantangannya, kita lanjut ke implementasi teknologi informasi dalam siklus sistem informasi akuntansi. Kira-kira ada apa aja sih di dalamnya? Mungkin kita bisa langsung masuk ke materinya yang nanti akan dijelaskan oleh Zita dan Safira. Kepada mereka dipersilakan. Oke, terima kasih kembali Asna sebagai moderator atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan kembali, saya Izzy Talita. Nah, implementasi teknologi informasi dalam sistem siklus implementasi teknologi informasi dalam siklus sistem informasi akuntansi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga keamanan dalam pengelolaan data akuntansi. Nah, berikut ini ada beberapa aspek implementasinya di berbagai tahap siklus sistem informasi akuntansi. Pada poin yang pertama, itu ada pencatatan transaksi. Dengan teknologi seperti Enterprise Research Planning yang sudah dibahas oleh kelompok 3 dan 4 ya pada minggu lalu, tepatnya pada bab 7 gitu. Jadi ERP ini tuh sistem perangkat lunak yang membantu perusahaan mengelola dan mengintegrasikan proses bisnis utama. Nah, jadi
pencatatan transaksi atau transaksi keuangan ini tuh bisa dicatat secara otomatis dan juga langsung disimpan ke dalam sistem, sehingga hal ini tuh bisa mengurangi kesalahan yang terjadi jika pencatatan dilakukan secara manual. Nah, yang kedua itu ada pemrosesan data. Software-software akuntansi seperti Accurate, Mayop, QuickBooks, SAP, atau Oracle ini tuh bisa mengolah data transaksi secara otomatis, sehingga seorang akuntan nih dalam membuat laporan keuangan seperti neraca atau laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas bisa nih diselesaikan dengan cepat dan juga akurat. Lanjut ke poin yang ketiga, itu adalah penyimpanan data. Nah, contohnya adalah dengan kita menggunakan software seperti cloud computing, jadi data akuntansi ini tuh bisa disimpan dengan aman gitu di server online yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun gitu. Nah, selain itu, sistem cloud computing ini juga tuh menyediakan backup yang otomatis nih untuk mencegah kehilangan data. Nah, untuk yang poin-poin selanjutnya ini akan disampaikan oleh Safira. Terima kasih Zita atas penjelasan poin-poin sebelumnya. Saya, Safira Noviani, akan membahas poin selanjutnya nih, tentang pelaporan keuangan, kontrol internal, dan penyajian, serta pengambilan keputusan, khususnya dari sisi teknologi. Yang keempat, pelaporan keuangan, teknologi informasi benar-benar mengubah cara kita untuk menyusun laporan keuangan. Sekarang, dengan bantuan software akuntansi dan alat business intelligence, laporan keuangan bisa dibuat lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan cara manual. Manajemen bisa langsung melihat kinerja keuangan lewat dashboard yang penuh dengan grafik dan indikator real time. Hal ini bikin semua jadi lebih mudah memahami dan cepat dalam mengambil tindakan kalau ada masalah keuangan yang muncul. Yang kelima yaitu kontrol internal. Penggunaan teknologi informasi juga memperkuat kontrol internal perusahaan. Sistem pengamanan berbasis TI seperti autentikasi dan audit trail memungkinkan kita untuk mengontrol siapa yang bisa mengakses data tersebut. Nah, hal ini juga penting banget untuk menghindari risiko kecurangan atau penyalahgunaan data. Jadi, setiap perubahan yang dilakukan pada data keuangan bisa dilacak dengan jelas. Dengan kata lain, teknologi ini membantu kita memastikan bahwa orang yang berwenang saja yang bisa memproses transaksi dan mengelola data keuangan perusahaan. Yang terakhir, ada penyajian dan pengambilan keputusan. Teknologi informasi nggak cuma membantu kita bikin laporan, tetapi juga mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan data yang rapi dan akurat, manajer atau pengambil keputusan bisa memakai analisis data atau prediktif analitik untuk memprediksi tren dan merencanakan langkah keuangan berikutnya. Hal ini jadi bekal penting buat merancang strategi yang lebih efektif berdasarkan informasi yang ada. Alhasil, keputusan yang diambil jadi lebih cerdas dan bisa membantu perusahaan dalam mengelola keuangan yang lebih baik. Segitu saja poin yang saya sudah sampaikan. Saya kembali lagi ke moderator buat lanjut ke sesi berikutnya. Oke, makasih kepada Syafira, kemudian kepada Zita juga telah menjelaskan tentang implementasi teknologi informasi dalam siklus sistem informasi akuntansi. Nah, kita lanjut nih teman-teman ke keamanan dan resiko apa aja sih yang ada atau mungkin yang bisa dirasakan oleh sebuah perusahaan ketika menggunakan teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi. Mungkin boleh di next slide-nya. Jadi teman-teman, kita masuk ke pengertian dulu ya. Jadi pengertian keamanan dan ancaman sistem informasi akuntansi. Jadi aku mau kasih tahu kalau misalnya sistem informasi itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, sistem informasi itu sangat dibutuhkan nih teman-teman bagi suatu instansi maupun sebuah perusahaan. Kenapa? Karena membuat kerja dari perusahaan atau instansi tersebut menjadi lebih sistematis
dan terarah gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di layar, banyak nih perusahaan yang mulai memanfaatkan jaringan komputer untuk menyimpan data sensitif ataupun berharga seiring dengan perkembangan zaman. Nah, alasan dari perusahaan menggunakan teknologi tersebut tuh cukup bervariasi nih, mulai dari kemudahan ketika mengakses hingga kapasitas penyimpanan yang lebih besar gitu ketika kita menggunakan teknologi ini. Nah, karena perannya yang sangat penting bagi perusahaan, maka keamanan sistem informasi itu perlu dijaga atau wajib dijaga. Karena keamanan sistem informasi sendiri merupakan segala tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa data dalam suatu sistem terlindungi dari ancaman. Nah, ancaman terhadap sistem informasi akuntansi itu dapat berasal dari berbagai sumber nih. Nah, jika ancaman ini diabaikan atau disepelekan, ancaman tersebut dapat merusak relevansi dan keandalan informasi keuangan yang berujung pada keputusan yang buruk bagi berbagai pemangku kepentingan. Nah, teman-teman, ancaman-ancaman yang tadi aku sebutin itu sebenarnya gak boleh dianggap sepele karena bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi organisasi tersebut. Dan pada ancaman ini tuh datang gak cuman dari luar gitu, seperti hacking, kemudian virus atau malware, maupun kebocoran-kebocoran yang bisa dilakukan oleh oknum luar, tapi juga bisa dilakukan oleh oknum dalam perusahaan tersebut, seperti hilangnya data oleh oknum karyawan itu sendiri. Nah, mungkin itu keamanan dan ancaman teknologi informasi dalam akuntansi. Mungkin bisa di next slide. Nah, di sini aku udah paparin nih ancaman-ancaman apa aja sih yang ada di apabila kita menggunakan teknologi informasi untuk sistem informasi akuntansi. Di sini aku paparin ada 7 nih teman-teman. Yang pertama itu ada bencana alam. Nah, bencana alam itu seperti bencana alam yang besar ya, kayak banjir, terus gempa bumi, badai, kebakaran, yang dimana tuh dapat menghancurkan perangkat-perangkat yang digunakan untuk penyimpanan data. Kemudian ada bencana politik. Bencana politik itu contohnya tuh kayak teroris ya, tapi kayaknya di Indonesia tuh nggak ada ya, tapi contohnya aja tuh sistem informasi akuntansi itu dapat berpengaruh nih apabila ada teroris yang merupakan lawan dari politik. Kemudian ada kerusakan perangkat keras. Nah, contohnya itu kayak yang sering digunakan itu kayak hard disk gitu. Biasanya tuh tiba-tiba rusak atau mungkin hilang, jadi tuh otomatis semua data yang ada di hard disk tersebut tuh akan rusak dan hilang begitu saja. Kemudian ada kerusakan perangkat lunak. Nah, kerusakan perangkat lunak tuh contohnya aplikasi yang biasa digunakan tiba-tiba terkena virus yang menyebabkan aplikasi sistem informasi akuntansi ini tidak dapat diakses. Kemudian ada ketidaksengajaan oleh seseorang. Nah, ada kemungkinan petugas salah input nilai ke dalam aplikasi karena tidak adanya kehati-hatian karyawan untuk memasukkan data informasi transaksi-transaksi yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian adanya ketidaksengajaan aplikasi. Nah, meskipun sudah diprogram sebaik-baiknya, mungkin pastinya dong ada aja kayak ngebug lah atau mungkin sistemnya, kesalahan logika dalam pemrograman. Kemudian ada aktivitas kriminal. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mengerti celah dia tuh mengerti dalam keadaan teknis atau mengerti celah dari sistem prosedur sistem informasi akuntansi. Nah, itu bisa masuk ke dalam aktivitas kriminal yang ada di sistem atau yang ada di teknologi informasi sistem informasi akuntansi. Nah, mungkin bisa lanjut slide-nya. Nah, udah aku jelasin kan tadi ada ancaman apa aja sih. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih tindakan apa aja sih untuk mengurangi gitu resiko terjadinya ancaman-ancaman yang tadi udah aku sebutin gitu. Nah, jadi dalam menjaga keamanan sistem informasi akuntansi ada beberapa teknik nih yang bisa kita terapkan, yaitu yang pertama ini ada firewall. Nah, jadi ini itu adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan untuk melindungi jaringan dan sistem informasi dari serangan yang tidak diinginkan. Nah, teknik ini bisa digunakan untuk mengontrol akses masuk dan akses keluar dari jaringan, serta bisa memblokir serangan-serangan yang mungkin nanti menurut perusahaan tuh mencurigakan. Kemudian
ada enskripsi. Itu adalah teknik mengamankan data dan informasi dengan cara mengubah menjadi kode yang lebih sulit dipahami. Dengan menggunakan teknik enskripsi, data dan informasi akan melindungi dari ancaman hacking dan kebocoran informasi. Kemudian ada akses kontrol nih. Akses kontrol merupakan teknik nih yang digunakan untuk mengatur dari akses-akses pengguna terhadap data dan informasi di dalam sistem informasi akuntansi. Dengan menggunakan akses kontrol, penggunaan hanya bisa mengakses data dan informasi yang sesuai dengan hak akses yang diberikan. Kemudian ada backup dan recovery. Nah, backup dan recovery ini berguna untuk mengamankan data dan informasi dengan cara melakukan backup secara teratur. Dengan begitu, jika sampai terjadi nih kehilangan data dan informasi terhadap perusahaan, maka data tersebut bisa dipulihkan dengan adanya backup yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir ada patching dan sistem update. Patching dan sistem update ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan keamanan sistem informasi. Dengan melakukan patching dan update secara teratur, maka sistem informasi akan selalu terjaga dari ancaman yang muncul. Nah, mungkin itu dari aku materi tentang keamanan dan ancaman apa aja serta tindakan pencegahan untuk sistem informasi akuntansi. Bisa dilanjut untuk materi selanjutnya yaitu pengendalian umum yang akan dijelaskan oleh dua teman kita yaitu adalah Rara dan Jenny. Kepada mereka dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk moderator Asna. Nah, tadi kan sudah disebutkan nih bahwa di dalam sistem informasi itu bisa saja ada kemungkinan terjadinya ancaman dan risiko-risiko yang sudah disebutkan tadi. Sehingga organisasi atau perusahaan itu perlu melakukan pengendalian yang secara umum dirancang untuk menjamin bahwa seluruh sistem komputer dapat berfungsi secara optimal dan pengolahan data dapat dilakukan secara lancar sesuai dengan yang direncanakan. Nah, pengendalian umum ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu penyusunan rencana pengamanan. Biasanya perusahaan itu tidak memiliki sebuah rencana pengamanan yang memadai untuk menjamin integritas sistem informasi akuntansinya. Cara yang baik untuk menyusun rencana, yang pertama adalah menentukan siapa yang membutuhkan akses ke informasi tersebut, kapan mereka membutuhkan informasi tersebut, dan subsistem apa yang menghasilkan informasi tersebut. Dalam hal ini, manajer puncak harus ditugasi untuk menyusun, mengawasi, dan menerapkan rencana yang kemudian harus dikomunikasikan ke seluruh karyawan dan harus dikaji serta diperbarui secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu pemisahan tugas. Karena jika seorang karyawan diberi peluang untuk melaksanakan lebih dari satu fungsi, hal ini sama saja dengan memberi peluang bagi karyawan tersebut untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan. Hal yang ketiga yaitu pengendalian proyek penyusunan sistem informasi. Dalam hal ini, prinsip-prinsip dasar pengendalian manajemen itu harus diterapkan untuk mengurangi secara signifikan potensi pembengkakan biaya dan kegagalan proyek. Nah, dalam pengendalian proyek penyusunan sistem informasi itu perlu melibatkan beberapa hal. Yang pertama, rencana induk jangka panjang. Jadi, penyusunan proyek itu perlu dipikirkan secara jangka panjang, itu bukan hanya jangka pendek saja. Yang kedua, rencana proyek penyusunan sistem informasi. Ini menunjukkan bagaimana sebuah proyek itu akan diselesaikan, termasuk macam-macam tugas apa saja yang akan dilaksanakan, siapa yang melaksanakannya, tanggal penyelesaiannya, biaya yang dibutuhkan, dan sebagainya. Hal rencana ini sekaligus dapat digunakan untuk memantau tingkat kemajuan setiap pekerjaan. Yang ketiga ada jadwal pengolahan data. Lalu ada penetapan tanggung jawab dan penilaian kinerja periodik, di mana ketika tugas telah selesai dilakukan, perlu dilakukannya evaluasi terhadap karyawan yang melaksanakan tugas tersebut. Lalu ada kaji ulang pasca implementasi, dilihat dari apakah tujuan atau manfaat yang diharapkan itu dapat dicapai. Lalu yang terakhir ada pengukuran kinerja sistem, meliputi menghitung output per unit waktu, persentase waktu yang diperlukan, dan lamanya waktu sistem untuk memberikan respon.
Lalu pengendalian selanjutnya ada pengendalian akses fisik. Ini maksudnya itu adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan komputer. Nah, pengamanan akses fisik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penempatan komputer di dalam ruangan yang terkunci dan dapat diakses dengan karyawan yang sah atau yang berwenang saja. Atau bisa juga mensyaratkan identitas karyawan yang jelas, ataupun setiap pengunjung perlu melakukan presensi di setiap akan masuk atau keluar dari ruangan tersebut. Dan cara-cara lainnya untuk mengamankan peralatan komputer di suatu perusahaan. Boleh di next slide. Nah, untuk pengendalian yang selanjutnya, ini ada pengendalian akses logis. Di sini dimaksudkan yaitu kemampuan untuk memperoleh akses ke data perusahaannya. Ini bisa dibatasi dengan berbagai cara seperti password, identifikasi pribadi seperti KTP atau kartu identitas lainnya yang berisi nama, foto, dan informasi pribadi si karyawan. Lalu ada juga identifikasi biometrik seperti sidik jari, pola suara, atau pola tanda tangan. Lalu ada juga uji kompatibilitas yang biasanya dilakukan dengan menggunakan matriks pengendali akses yang berisi daftar password dan nomor kartu karyawan yang berhak menggunakan sistem. Lalu yang pengendalian selanjutnya ada pengendalian penyimpanan data. Pada dasarnya, informasi itu merupakan salah satu sumber daya yang penting yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, sehingga informasi itu harus dilindungi dari kerusakan dan penyajian yang tidak sah. Salah satu cara yang penting untuk mencegah kehilangan data adalah dengan melakukan pengawasan yang tepat terhadap file kepustakaan. Penyimpanan file ini harus terlindung dari api, debu, kelembapan, dan kondisi lainnya. Lalu perlu juga nih dilakukan mekanisme perlindungan perekaman data yang dapat diterapkan untuk menanggulangi perekaman atau penghapusan data yang tidak disengaja. Lalu juga ada pengendalian akses data untuk melindungi data dari kesalahan yang terjadi jika ada 2 atau lebih pemakai berupaya untuk memperbarui file yang sama di waktu yang sama pula. Lalu ada pengawasan transmisi data. Untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan itu harus memantau jaringan untuk mendeteksi titik lemah, memelihara cadangan komponen, dan merancang jaringan sedemikian rupa. Kesalahan transmisi data ini dapat diminimalisir dengan melindungi data yang ditransmit, memastikan data tidak salah alamat, serta konfirmasi dari penerima bahwa data telah diterima untuk dicocokkan kembali. Lalu ada standar dokumentasi. Cara ini dapat diklasifikasikan dengan berbagai klasifikasi. Yang pertama ada dokumentasi administratif yang menguraikan standar dan prosedur pengolahan data. Lalu ada dokumentasi sistem yang menguraikan secara rinci setiap program aplikasi yang berisi contoh input, output, tahap proses, dan prosedur penanganan kesalahan. Lalu ada dokumentasi operasi yang menguraikan tentang berbagai aspek untuk menjalankan sebuah program aplikasi. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu ada minimisasi downtime system, yang dimana untuk mencegah tidak berfungsinya hardware atau software dengan dilakukan berbagai pencegahan dengan pemeliharaan preventif, yaitu mencakup pengujian reguler terhadap komponen sistem informasi dan penggantian komponen-komponen yang telah usang atau yang sudah rusak. Lalu ada alat tambahan yang mungkin bisa berfungsi sebagai penyangga listrik sementara, di mana jika aliran listrik reguler itu berhenti atau putus gitu. Lalu ada kemampuan sistem untuk melanjutkan kegiatannya seperti kegiatan komponen sistem yang mengalami kegagalan dalam melaksanakan fungsinya.
Lalu ada perencanaan pemulihan dari bencana, yang dimana bertujuan untuk meminimumkan derajat kerusakan dan kerugian, juga menetapkan cara secara darurat untuk mengolah data. Ini bisa dilakukan dengan meliputi berbagai elemen seperti prioritas bagi proses pemulihan, backup file data dan program, penugasan khusus dengan menunjuk seorang koordinator, lalu ada pembuatan dokumentasi, backup komputer, dan fasilitas telekomunikasi. Ada pula aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam rencana pemulihan, seperti pengujian rencana melalui simulasi, kaji ulang dan revisi terus-menerus, serta memasukkan penutupan asuransi. Nah, untuk pengendalian selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny. Terima kasih, Rara. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pengendalian umum yang sudah dijelaskan Rara tadi. Nah, selanjutnya masuk kita ke dalam perlindungan PC dan jaringan. Nah, perlindungan terhadap PC dan jaringan sangat penting nih teman-teman, karena sistem jaringan lebih rentan terkena resiko keamanan dibandingkan mainframe. Nah, beberapa alasan kerentanannya adalah sulitnya mengawasi akses fisik ke PC, kurangnya kesadaran penggunaan tentang keamanan, akses jarak jauh, serta risiko pencurian PC atau data. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai prosedur dan kebijakan dapat diterapkan. Contohnya dengan melatih pengguna tentang pentingnya pengamanan, membatasi akses fisik dan data, menyimpan data sensitif di lokasi aman, menggunakan software yang otomatis mematikan komputer setelah digunakan, terus melakukan backup data nih secara teratur, melindungi file dengan password, dan melatih pengguna tentang resiko virus komputer. Nah, jaringan juga memungkinkan ya teman-teman pengamanannya yang lebih baik melalui pengendalian pusat, seperti penggunaan password, pemantauan pengguna, perlindungan virus, dan backup otomatis. Strategi pengendalian intern untuk PC melibatkan identifikasi semua PC, klasifikasi risiko, dan pemasangan pemrograman keamanan sesuai dengan derajat risikonya. Nah, yang terakhir adalah tentang pengendalian internet. Nah, untuk itu, pengendalian internet ini sangat penting nih teman-teman bagi organisasi yang menggunakan internet untuk bisnisnya. Nah, meningkatkan berbagai risiko seperti kelemahan keamanan, potensi pembajakan, dan penyalahgunaan data. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kompleksitas internet, kemungkinan pesan dicegat oleh pihak ketiga, dan kelemahan pengamanan di banyak situs web. Nah, untuk mengatasi risiko ini, metode keamanan seperti penggunaan password, enkripsi, prosedur verifikasi routing, dan priwal digunakan. Nah, priwal ini berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal perusahaan dan jaringan eksternal. Organisasi juga dapat nih menggunakan tunneling untuk melindungi data melalui segmen-segmen paket IP saat dikirim melalui internet. Untuk pengamanan tambahan untuk email dapat dilakukan dengan electronic envelope yang menggunakan teknik enkripsi untuk menjaga integritas dan keamanan pesan. Nah, meskipun langkah-langkah keamanan terus dikembangkan, pembajakan juga terus mencari celah nih, sehingga tidak ada sistem yang sepenuhnya aman. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu berupaya memperbarui langkah-langkah pengamanan internet tersebut. Nah, sekian materi kami tentang pengendalian umum. Untuk materi selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rara dan Jenny telah menjelaskan tentang pengendalian umum. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi nih yang terakhir, yaitu tentang pengendalian juga, tapi ini pengendalian yang beda dari yang tadi, yaitu ada pengendalian aplikasi yang akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Diva. Kepada Diva, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kembali lagi dengan saya Diva Intan. Nah, setelah Jenny, sorry boleh di off mic dulu.
Oke, kembali lagi dengan saya Diva Intan. Nah, sampailah kita pada materi yang terakhir nih teman-teman, yaitu pengendalian aplikasi dalam sistem informasi akuntansi. Pengendalian aplikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan, diproses, dan dihasilkan oleh sistem aplikasi kita itu akurat dan valid. Pengendalian ini bekerja beriringan dengan pengendalian umum yang telah dijelaskan oleh Jenny dan Rara tadi. Jadi, jika pengendalian aplikasi lemah, output dari sistem bisa mengandung kesalahan, dan hal itu bisa mengakibatkan keputusan yang diambil jadi tidak tepat, bahkan bisa berdampak buruk bagi hubungan perusahaan dengan pihak luar. Ada 5 kategori utama pengendalian aplikasi yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama ada pengendalian sumber data atau source data control, yang kedua ada program validasi input atau input validation routines, yang ketiga ada pengendalian entry data online atau online data entry control, yang keempat ada pengendalian pemrosesan data atau data processing and file maintenance control, serta pengendalian output atau output control. Nah, kita bakal bedah satu-satu nih teman-teman, mulai dari poin yang pertama. Yang pertama ada source data control atau pengendalian sumber data. Pengendalian ini memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem itu sudah benar sebelum diproses lebih lanjut. Caranya adalah dengan menggunakan berbagai metode seperti verifikasi kunci, cek digit, dan pre-numbered form. Contohnya key verification, yang mengharuskan data dimasukkan 2 kali untuk membandingkan dan memastikan bahwa tidak ada perbedaan. Ada juga seperti otorisasi, yang memastikan data harus disetujui terlebih dahulu sebelum diinput ke sistem. Nah, hal ini penting agar data yang tidak sah tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem. Lalu yang selanjutnya kita punya program validasi input atau input validation routines, yang sering disebut juga sebagai program edit. Program ini mengecek validitas data input segera setelah data dimasukkan. Kalau misalnya data yang kita masukin itu ada kesalahan, sistem ini akan langsung menolak dan mencatatnya sebagai error log. Beberapa contoh pengecekan data ini seperti sequence check, file check, limit test, dan reasonableness test. Jadi program ini itu membantu memastikan data yang kita masukkan ke sistem itu udah benar dan sesuai dengan standar yang diterapkan. Poin yang ketiga ada pengendalian entry data online atau online data entry controls. Ini termasuk pengecekan seperti edit check dan penggunaan user ID serta password untuk membatasi akses hanya pada pengguna yang berwenang. Ada juga closed loop verification yang menampilkan informasi terkait untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan itu sudah benar. Dengan begitu kita bisa menghindari lagi-lagi kesalahan yang terjadi saat proses input data berlangsung. Lalu poin yang keempat ada pengendalian pemrosesan data dan pemeliharaan file atau data processing and file maintenance control. Pengendalian ini itu memastikan bahwa data diproses dengan benar dan file yang disimpan itu aman. Misalnya data currency check. Currency check memastikan bahwa data yang kita gunakan adalah data yang paling baru. Ada juga misalnya data matching yang mencocokkan data elemen data sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, pengendalian ini itu sangat penting untuk menjaga agar tidak ada data yang salah selama proses penginputan berlangsung. Lalu poin yang terakhir adalah pengendalian output atau output controls. Setelah data-data kita diproses, kita harus memastikan nih bahwa output yang dihasilkan dari data yang kita proses tadi itu layak serta akurat. Pengendalian ini melibatkan pengecekan ulang format output, memastikan bahwa output tersebut hanya didistribusikan ke pihak-pihak yang berhak menerimanya gitu. Nah, ini juga penting untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan. Sehingga dokumen yang tidak diperlukan lagi itu dapat dimusnahkan atau dihilangkan. Jadi kesimpulannya pengendalian aplikasi ini tuh sangat krusial teman-teman untuk menjaga integritas data dalam sistem informasi akuntansi dari input
sampai ke outputnya. Setiap langkah membutuhkan pengendalian yang baik untuk memastikan bahwa data yang kita miliki itu benar dan bisa diandalkan. Dengan pengendalian aplikasi yang baik, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan menghindari masalah yang bisa merugikan perusahaan. Mungkin segitu saja dari saya tentang pengendalian aplikasi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Diva telah menjelaskan tentang pengendalian aplikasi sistem informasi akuntansi. Nah, teman-teman, dari mulai materi kita di awal itu tentang definisi, kemudian ruang lingkup, lalu peran, kemudian manfaat, implementasi, keamanan, serta ancaman, lalu pengendalian umum dan pengalihan aplikasi yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2 pada hari ini. Kami harap apa yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bu Yusrina sebagai dosen Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ke pasar beli buah Bali. Cakep. Wow, Tak lupa beli pepaya. cakep. Cukup sekian presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.